Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita berkumpul di majelis yang mulia ini dalam Kahmi ITN live by Zoom, atau panitia menyebutnya sebagai. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah, mudahnya saya sebut wacana saja. Ya, apabila disebut yang saya beri judul sebagai masjid sebagai epicentrum era 4.0. Ya. Wacana yang saya sampaikan ini saya mulai dari sebuah momen, yaitu momen 212. Terlepas dari momen tersebut diklaim sebagai momen politik dan sebagainya, tapi menurut saya momen tersebut memiliki titik awal, sebuah kesadaran secara komunal ya, pada umat Islam terutama di Indonesia, sebuah kesadaran perlunya sebuah kebangkitan ya. Atau bila misalnya masih disebut jauh dari sebuah kebangkitan, paling tidak ada sebuah kesadaran bagaimana umat ya, di sini sebagai umat Islam, tapi saya sebut sebagai umat saja ya. Umat ini jauh dari memiliki keberdayaan, baik sebagai sosial community ya, maupun sebagai ekonomi community. Sebuah kesadaran yang mulai tumbuh dari sebuah komunitas umat ya, bahwa umat ini pada diagram ini saya ilustrasikan, yang di kotak kecil-kecil ini adalah umat dan kehidupan kesehariannya ya. Umat ini jauh dari masjid dan jauh dari utility distribusinya ya. Berkenaan dengan distribusi atau bahkan keberdayaan ekonomi dan sebagainya. Umat hampir tidak memiliki akses terhadap alat atau utility distribusi ini. Ya, saya gambarkan di sini ada truk, ada manusia ya, yang memiliki jalur akses yang sempit sekali untuk bisa mendistribusikan langsung kepada kehidupan keseharian dari umat ini. Demikian juga masjid. Masjid seakan-akan di luar keterlibatan dari kehidupan keseharian dari umat ini. Seperti ada dinding pembatas antara masjid dan kehidupan umat ini. Ya. Tetapi ada sektor ekonomi, ya, ada kekuatan ekonomi yang dipaksakan, kalau menurut saya ini by design, untuk ya, langsung berhadapan langsung untuk ya, langsung berhadapan langsung dengan kebutuhan kehidupan umat ini. Ya, saya sebut ini ada warna biru, ada warna merah, boleh mereka memiliki jalur distribusi sendiri ya, untuk bisa mendistribusikan sumber daya, ya, saya sebut sumber daya, baik ekonomi, sosial dan sebagainya, yang umat ini hanya sebagai market saja, ya. Bukan sebagai pelaku, apalagi sebagai pemilik, ya, tapi hanya sebagai konsumen saja. Nah, ada
Selanjutnya ada sebuah keinginan. Selanjutnya ada sebuah keinginan untuk membangun hubungan kerjasama, saling berbagi, saling imbal balik ya, antar komunitas. Komunitas ini adalah komunitas masjid ya. Memang ini sangat embrional ya, hanya sifatnya pemikiran, tapi arah menuju pembentukan komunitas-komunitas masjid ini mulai terbentuk kesadaran itu. Kesadaran itu mulai terbentuk pada momen 212 itu, bahwa kita butuh membuat suatu komunitas ya, dengan payung masjid ya. Di dalam masjid ada akidah ya, ideologisasinya, kemudian metode untuk mengaplikasikannya, ada jamaahnya ya. Kemudian ada demand-nya, ada kebutuhan yang harus menjadi selesaikan oleh komunitas itu bersama masjid dan jamaahnya. Ya, kemudian ada forum-forum yang saling membicarakan bagaimana komunitas ini saling mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, mulai kebutuhan pendidikan, kebutuhan macam-macam, penyediaan ustadz dan sebagainya, hingga saling bekerja sama untuk saling menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Ya. Alih-alih kemudian menjadi bagaimana cara saling menutupi atau saling menopang untuk kebutuhan politik. Tapi belum sampai sejauh itu, walaupun ada ide-ide semacam itu dan ada yang mendorong untuk menuju menjadi aksi politik, tapi saya kira ini masih jauh sekali, karena kekuatan komunitas ini masih sangat rapuh pondasinya. Namun sejalan perkembangan hingga saat ini ya, terlepas melewati proses ada pilpres ya, hingga saat ini ada momen terdampak daripada pandemi COVID-19 ini. Ya, akibat sosial dan physical distancing ini, ya, yang pertama adalah secara umum terjadi kehancuran struktur sosial sebagai penyangga ekonomi. Ya, pada kesempatan ini maka saya ingin menyampaikan bahwasanya dengan pandemi ini masyarakat dipaksa untuk kemudian survive ya, dengan utility seadanya yang dia punya, dan ini sangat menyulitkan ya. Sangat menyulitkan untuk semua orang. Yang kedua ya, lembaga pendidikan, kegiatan pendidikan ini hampir mencapai 40% dari kesibukan kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengurus anak, bagaimana mencukupi kebutuhan anak, kemudian menitipkan anak kepada sekolah, ya, waktu anak. Ya. Ini kemudian dipaksa juga untuk mengalami hibernasi, kalau saya boleh, mengalami pemberhentian. Bahwa dipaksa anak kemudian tidak sekolah, guru tidak mengajar, anak berada di rumah, kemudian selanjutnya juga orang tua bekerja di rumah. Ini kemudian kehidupan sosial ini kemudian seakan-akan seperti berhenti. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan ada sebuah kecenderungan dari pola pendidikan yang prosentase anak untuk belajar di rumah ini menjadi meningkat, kemudian ditambah dengan faktor pandemi, memunculkan generasi baru yang saya sebut dengan generasi bebas. Anak-anak memiliki kecenderungan untuk keluar dari kurikulum yang sudah mapan, ya, entah itu kurikulum 13 atau kurikulum apapun.
sekolah yang kemudian menjadi bentuk kehidupan sosial yang formal. Nah, ini kemudian seperti seakan-akan anak ini bentuk kehidupan sosial yang formal. Nah, ini kemudian seperti seakan-akan anak ini mendapat solusi untuk tidak berlama-lama dalam kehidupan sosial yang formal tersebut. Anak menjadi seperti mendapatkan liburan. Ya, terlepas ini liburan ini adalah tanda kutip. Ya. Kemudian ada tugas-tugas dan sebagainya yang harus diselesaikan di rumah, itu perkara lain yang saya tidak bahas di situ. Tapi dari munculnya generasi, kecenderungan generasi dan pola pendidikan yang dipaksa tidak seperti biasanya, muncul ada sebuah defragmentasi sebagian dari generasi ini, generasi anak-anak ini, ya, pelajar dan pelajar sekolah dasar maupun menengah, ya, ini mengalami defragmentasi. Sebagian mengalami defragmentasi dan sebagian sayangnya tidak. Artinya begini, ada kecenderungan pada generasi baru ini kemudian melakukan adaptasi, bahwasanya kemudian ada sebuah pola pendidikan yang ternyata bisa dilakukan secara mandiri, ya. Kemudian generasi baru ini mencoba untuk melakukan eksplorasi belajar, eksplorasi edukasi dengan cara era 4.0, artinya revolusi industri 4.0 ini melibatkan ada informasi, ada teknologi informasi, ada manajemen informasi di situ yang kemudian diolah oleh generasi baru ini sehingga sekolah ini tidak menjadi faktor utama dalam pendidikan. Nah, ini menarik, ya. Tapi hanya sebagian saja, dan prosentasinya saya belum bisa menyebutkan kecenderungan untuk generasi baru yang bisa mengalami defragmentasi ini berapa persen, tapi kecenderungan itu ada, dan sayangnya saya melihat kecenderungan ini prosentasinya tidak banyak. Menurut ekspektasi saya sekitar hanya 10%, 20% atau 30% saja dari keseluruhan generasi itu. Sayangnya, sisanya yang demikian besar ini, yang mengalami undefragmentasi ini, ya, tidak mampu melakukan adaptasi ini sedemikian besarnya. Nah, bagaimana kemudian struktur dari pemerintah, negara, ya, mungkin masyarakat ini menyiapkan sebuah buffer untuk bagaimana ini memberikan solusi kepada anak-anak yang dipaksa untuk mengalami transisi metode pendidikan. Nah, ini kemudian menjadi masalah ke depan yang harusnya harus kita kritisi untuk ini tidak jauh lagi, hanya bukan 1 tahun, 2 tahun ke depan. Ini dalam bulan-bulan ini kita harus sudah mulai menyiapkan bagaimana defragmentasi ini, adaptasi sistem pendidikan ini kita mulai siapkan untuk generasi ke depan ini, anak-anak kita, ya, bahkan kita sendiri untuk bagaimana kita mengadvokasi generasi baru ini supaya mampu menyiapkan adaptasi sistem pendidikannya. Baik, selanjutnya, ya, bagaimana masjid, ya, dalam hal ini apabila tadi diuraikan bagaimana latar belakang perkembangan masyarakat ini, ya, mengalami pertumbuhan dan transisi, maka masjid ini pun, ya, selama pandemi ini juga mengalami terdampak dari COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini. Masjid seakan-akan dipaksa untuk melakukan hibernasi, dan akibat ada hibernasi dari masjid ini juga muncul ada sebuah kesadaran, dari umat ini bahwasanya masjid ini baik secara fikih maupun secara teknis, masjid ini dipaksa untuk melakukan hibernasi, dan ini
syah secara fikih maupun secara hukum. Maka masjid yang biasanya menjadi tempat bernaungnya dan tempat untuk menyelesaikan koordinasi masalah-masalah umat, seakan-akan dipaksa untuk kemudian tidak menerima beban itu dan kemudian semuanya dikembalikan kepada manusia atau jamaahnya. Bagaimana jamaah ini menyelesaikan masalahnya tanpa masjid. Ini luar biasa. Kajian-kajian yang biasanya dilakukan di masjid, bagaimana seorang ulama atau ustadz mengurai sebuah permasalahan sosial, kemudian dipaksa untuk tidak melakukan itu, dan kemudian jamaah memikirkan sendiri bagaimana cara solusi untuk menyelesaikan masalah umat ini. Dan itu luar biasa tidak hanya berat, tapi seperti umat, seperti jamaah, seperti kehilangan pegangan untuk bagaimana menyelesaikan masalah. Ya, bagaimana sholat jamaah tidak diberlakukan apabila kemudian sholat Jumat, ya, masjid harus ditutup dan sebagainya. Wah, ini hal yang luar biasa. Hanya saja di agama pun hal ini ternyata juga kejadian-kejadian hal yang dulu dalam sejarah, ternyata masjid-masjid mengalami hibernasi ini beberapa kali dikarenakan wabah, dan itu secara fikih sah untuk melaksanakan hibernasi. Ya. Tapi saya tidak akan membahas masalah kajian fikihnya, tapi bagaimana umat ini kemudian harus juga melakukan adaptasi ini yang harus yang menjadi titik kajian dalam forum kali ini. Bagaimana kemudian jamaah-jamaah ini mencari jawaban dari masalah sosial ini melalui kajian-kajian online, ya, melalui YouTube, melalui media sosial yang lainnya dan sebagainya. Maka jamaah atau masyarakat ini yang dipaksa untuk berdiam diri di dalam rumah, ya, mencari jawaban dari masalah sosial ini melalui internet. Ya. Dan ini luar biasa, peningkatan animo, motivasi untuk mencari tahu jawaban dari masalah sosial ini meningkat. Hanya saja kemudian bagaimana mengekspresikan dalam kehidupan sosial ini, sebagian besar jamaah ini tidak mampu memberikan melakukan istilahnya tidak mampu mengamalkan dari, atau saya sebut sebagian besar dari jamaah atau umat ini tidak mampu menjadikan kajian-kajian online ini sebagai manifestasi amal dalam kehidupan sehari-harinya selama masa pandemi ini. Kenapa demikian? Karena organisasi sosial yang mengelola jamaah ini selama berjalannya hingga abad yang secanggih ini masih menjalankan secara konvensional, atau saya sebut sebagian besar dari jamaah atau umat ini tidak mampu menjadikan kajian-kajian online ini sebagai manifestasi amal dalam kehidupan sehari-harinya selama masa pandemi ini. Kenapa demikian? Karena organisasi sosial yang mengelola jamaah ini selama berjalannya hingga abad yang secanggih ini masih menjalankan secara konvensional. Ini masalah utama stagnanisasi pengelolaan jamaah umat ini utamanya adalah ini. Mengelola jamaah ini secara stagnan. Kenapa? Karena jamaah hanya dibicarakan di dalam masjid, ya,
dalam musyawarah ya, dengan tatap muka, dengan kesemangatan bahwa selama ini musyawarah dilakukan di masjid untuk mendapatkan keberkahan, didoakan oleh malaikat dan sebagainya. Hanya saja pada masa pandemi ini kondisi ini kemudian dipaksa untuk berhenti. Kalau saya sebut istilahnya pada masa pandemi berhenti. Kalau saya sebut istilahnya pada masa pandemi ini kondisi ini kemudian dipaksa untuk berhenti. Kalau saya sebut istilahnya dipaksa untuk melakukan hibernasi. Dan tidak semua kelompok organisasi atau yang biasanya disebut dengan ketakmiran atau Dewan Kemakmuran Masjid siap dengan kondisi ini. Hanya saja di sisi yang lain organisasi non ketakmiran ya, kelompok kajian dan sebagainya ini justru malah lebih lincah dalam mengelola isu pandemi ini. Karena apa? Karena jamaah mereka sudah terorganisasi datanya, nomor handphonenya, ya, bahkan mungkin status sosialnya, gaya hidupnya, mereka sudah melakukan rekapitulasi siapa saja dan bagaimana cara mengelolanya. Ini luar biasa, sehingga organisasi non-DKM ini lebih lincah dalam mengelola kegiatan-kegiatannya selama pandemi ini. Yang saya boleh sebut, organisasi kemakmuran masjid ini sangat tertinggal jauh dengan organisasi yang walaupun non formal, organisasi kajian ini. Selama pandemi ini komunitas kajian offline menjadi online itu signifikan meningkat. Artinya kajian-kajian baik yang sebelumnya memang sudah online dan atau kemudian kajiannya biasanya offline kemudian dijadikan online ya, untuk tetap bisa mengelola jamaahnya ini meningkat ya, baik di pondok pesantren, baik ya, di mana-mana ya, masjid juga melakukan itu. Maka jamaah ini terdorong untuk melaksanakan kreasi bagaimana mereka untuk melakukan aksi ya, tapi hanya sifatnya seketika saja, tidak didesain gitu, tidak mempertimbangkan bahwa ini nanti akan berlanjut sebagaimana, nanti bisa berlanjut terus, bagaimana cara perawatannya, memaintainnya bagaimana, belum ada untuk apa melaksanakan itu. Selanjutnya dari momen pandemi COVID-19 ini ya, pada saat orang tua dan anak dirumahkan ya, sekolah harus belajar atau belajar di rumah, maka pada saat ini mengalami kehancuran ketauladanan guru dan orang tua. Artinya sekolah yang infrastruktur minded, artinya ada kelas, ada bangunan, ada alat peraga, ada buku, ada bangku, ada papan tulis, ada guru yang harus mengajar, kemudian anak murid mendengarkan, kemudian anak dipaksa untuk bertanya, kemudian menjawab pertanyaan dan sebagainya. Ini kemudian dipaksa juga untuk lagi-lagi saya sebutkan sebagai kata hibernasi. Orang tua juga pun demikian. Anak yang kemudian belajar di rumah dan orang tua juga harus bekerja di rumah, ya. Orang tua juga memiliki beban yang biasanya menitipkan anaknya di sekolah, kemudian harus sekaligus menangani pendidikan anak di rumah, mengajar anak di rumah, ya, menyelesaikan kurikulum-kurikulum yang seharusnya diserap di sekolah, kemudian menjadi tanggung jawab orang tua yang untuk menjelaskan kepada anak. Ini beban yang luar biasa yang harus ditanggung oleh orang tua. Kemudian, ya,
pendidikan formal ya, yang klasikal, yang kemudian anak biasa mendapatkan dogma-dogma untuk menjadi seorang pekerja di masa depan, ya maaf ini saya sebut sebagai bahwa sekolah ini mencetak pekerja di masa depan, ya tanpa jaminan, yang lagi-lagi sayangnya tanpa jaminan, ya ini kemudian menjadi kehilangan perannya. Karena apa? Dengan masa pandemi ini anak menjadi perannya. Karena apa? Dengan masa pandemi ini anak menjadi harus survive secara pribadi untuk menghadapi kehidupan yang masa akan datang. Ini luar biasa. Transisi yang luar biasa yang dihadapi oleh generasi baru ini. Nah, selanjutnya bagaimana pada kondisi normal ya, semua permasalahan umat ini akan bermuara pada masjid. Masjid ini diharapkan kemudian dimusyawarahkan bagaimana masalah-masalah ini diselesaikan, tapi pada masa pandemi ini kemudian masjid diliburkan untuk menanggung beban tugasnya selama ini. Ya. Ya, tadinya masjid sebagai pusat kepedulian umat, maka pada masa pandemi ini masjid kehilangan fungsi koordinasi umat. Masjid liburan saat ini, tidak menanggung beban lagi masalah-masalah umat. Ya. Seharusnya masjid tetap memiliki peran untuk bagaimana menjadi payung dari penyelesaian masalah-masalah umat. Hanya saja pengelolaan kepengurusan masjid ini tidak mengacu kepada data jamaah. Masjid, sebagian besar masjid tidak memiliki data. Yang pertama ya itu data mentah dari jamaahnya, berapa umur, ya, pendidikan, ya, baik pendidikan Al-Quran, fikih, ya, atau berapa tingkat pendidikan formal, keterampilan yang dimiliki jamaahnya dan sebagainya di setiap rumah jamaah dari masjid itu. Ya, berapa kekuatan ekonomi, berapa kekuatan produksi setiap kakak, atau tingkat kedekatan pada masjid setiap keluarga. Tidak ada jamaah itu memiliki data dari setiap keluarga yang menjadi jamaahnya. Ini adalah masalah utama dari masjid, sebagian besar dari masjid-masjid kita. Maka, ya, masjid ini, ya, pada saya sebut pada judul halaman ini masjid dan generasi yang akan datang, masjid punya tantangan untuk menjadi baitul ummah, rumah dari umat, yaitu sebagai rumah dari untuk ibadah tentunya, ya, dan zikir untuk mengasah ya, akidah dan akhlak. Ya. Akhlak ini bukan hubungan ya, hanya kepada manusia saja, ya, karena ini secara tasrif ya, dari kata kholaqa ya, dari yang perubahan dari al-khaliq ya, dan makhluk ya, itu yang diciptakan, ini dihubungkan al-khaliq dengan makhluk, ini dihubungkan dengan akhlak. Artinya akhlak ini menjembatani hubungan kepada sang khaliq dan makhluk. Makhluk ini bisa manusia, bisa alam sekitarnya. Maka ya, yang kedua, masjid ini diharapkan juga menjadi madrasah, ya, tempat belajar ya, Quran dan fikih amal. Bagaimana beramal dalam muamalah dan muasyarah. Ya. Bagaimana bersosial, bagaimana bertransaksi sosial. Ini harusnya masjid ini menjadi tempat madrasah. Ya. Madrasah diniyah semacam itu. Yang ketiga, masjid juga harusnya menjadi tempat khidmat, tempat pelayanan. Ya. Bagaimana masjid ini juga menyediakan menu bagaimana sekolah life skill, ya. Bagaimana menjadi produksi, ya. Menyediakan
umat ini mempunyai saluran untuk berproduksi. Tidak hanya bergantung kepada institusi-institusi pabrik, kantor dan sebagainya. Harusnya masjid ini mampu mengelola kebutuhan-kebutuhan umat, ya. Mulai dari pendidikan, ekonomi, ya, macam-macam yang bisa harusnya oleh masjid ini bisa kelola. Ya. Kemudian yang dalam hal ini tadi disebutkan juga masjid harusnya menyediakan saluran untuk bagaimana umat ini melakukan produksi dan marketing. Yang kedua, masjid ini juga harusnya menjadi baitul mal dan pengaman sosial, ya, tabungan umat. Ini harusnya dikelola oleh masjid karena pada zaman masa Rasulullah SAW masjid ini masjid ini berperan adalah juga sebagai pengumpul zakat juga, ya, yang kemudian untuk menjamin bagaimana keberlangsungan ekonomi jamaahnya. Maka hadirin yang mulia, bagaimana metode apabila masjid ini dijalankan sesuai fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat belajar sebagai madrasah, juga yang ketiga adalah sebagai tempat khidmat, maka masjid ini akan menjadi tempat paling efisien untuk menyiapkan sebuah ketauladanan, ya, atau disebut mungkin sebagai kepemimpinan dan sebagainya. Maka masjid ini adalah tempat yang paling efisien untuk mencetak seorang pemimpin, karena handbooknya ada, metodologinya ada, yang menjadi tauladan ada imam, ada orang tua, ada ustadz, ya. Kemudian menjalani kehidupan bersama, menjalani amal bersama, ya. Orang tua menjadi idola dari anak, kemudian ilmunya didapat dari imam, ustadz, ya, murabi, ya. Di sini proses itu berjalan di dalam masjid. Apabila fungsi masjid sebagai rumah ibadah, sebagai madrasah, dan sebagai tempat khidmat itu dijalankan dan dikelola secara profesional, ya, maka masjid ini, ya, harusnya sudah mulai menjadi pusat wakaf produktif. Ya, mulai ada sekarang ini ide-ide untuk bagaimana masjid ini memiliki manajemen yang profesional, memiliki lembaga hukum yang jelas, memiliki badan hukum, sehingga masjid-masjid ini bisa menjalankan peran-peran ekonomi yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, ya. Dan ini menjadi milik umat, bukan kepemilikan pribadi, kepemilikan yayasan, dan sebagainya. Ini tapi benar-benar usaha-usaha yang menjadi milik umat. Dan ini menjadi tantangan yang menarik menurut saya, bahwasanya masjid ini perlu direkonstruksi, ya. Kajian-kajiannya perlu direkonstruksi, tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, tapi juga tempat bagaimana membuat jamaah ini lebih berdaya secara keilmuan maupun secara ekonomi, ya. Nah, bagaimana memulai usaha ini? Yang pertama adalah dimulai dari data jamaah. Kita hampir gagap membaca jamaah kita karena kita tidak memiliki datanya. Berapa orang tua, berapa anak-anak, berapa yang sekolah di TK, SD, SMP, SMA, bagaimana keragaman pemahaman terhadap agamanya, bagaimana bacaan Al-Qur'annya, berapa hafalan Qur'annya, bagaimana tajwid dan makhrajnya. Kita sama sekali tidak memiliki data itu, ya. Alih-alih kemudian kita juga membicarakan berapa kekuatan ekonominya dan sebagainya, berapa kekuatan pendapatannya setiap harinya, apa yang dimakan setiap harinya, kita tidak memiliki data itu. Maka bagaimana kita mulai untuk
setelah kita memiliki data itu, yang perlu kita buat adalah membentuk tim inti. Ya. Bagaimana tim inti ini harusnya memiliki dimana tim inti ini sudah harusnya mulai tidak menjadikan sebuah amal ini sebagai hal yang transenden, hal yang gaib. Kita tidak tahu amal ini akan diterima atau tidak oleh Allah SWT. Kita harus menjadikan amal ini, amal membangun kehidupan masjid ini sebagai sebuah investasi akhirat. Bahwasanya pasti ini akan bermanfaat. Ya. Terlepas berapa nilainya di hadapan Allah SWT, kita tidak tahu, karena sungguhnya Allah memiliki penghitungan sendiri. Tapi bagaimana ekspektasi kita terhadap pembangunan jamaah, kehidupan jamaah, ini secara kalkulasi kita bisa melakukan penghitungannya. Ya. Nah, maka bagaimana kita kemudian kita bisa menata motivasi kita, bahwasanya membangun sebuah kemanfaatan ya, membangun bentuk kemanfaatan dari jamaah ini akan bermanfaat dalam kehidupan keseharian maupun di kehidupan kita nantinya di akhirat. Ini yang harusnya menjadi motivasi kita dalam membangun kehidupan masjid. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mulai luangkan waktu. Ya. Dengan dipaksa kita berada dalam suasana pandemi, sebenarnya waktu kita begitu banyak untuk bisa melakukan ya, fragmentasi. Ya. Selama ini begitu banyak hal-hal yang tidak kita lakukan ya, sebagai jamaah masjid. Ya, mari kita mulai dengan begitu banyaknya waktu luang ini, kita mulai menghubungi teman-teman di jamaah masjid kita, lingkungan kita, ya mungkin komplek kita, kampung kita, untuk mulai mendata berapa banyak ya potensi jamaah ini yang harusnya kita kelola. Ya. Dan bagaimana cara selanjutnya supaya kita ada kekuatan untuk bisa mulai bekerja adalah mulailah bergerak. Ya, hubungi satu persatu teman-teman Anda, ya, kirimkan salam, tanya apa kabar, bagaimana caranya, mulai berbagi pikiran, dan yang paling penting adalah doakan semua orang Islam ini, ya, dan mintakan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memuliakan Allah, ya. Ternyata berdasarkan hadis, ya, yang insya Allah artinya dan kira-kira maksudnya adalah bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat harta dan rupa kita, seberapa cantik, seberapa hebat, seberapa berhasil kita. Allah tidak melihat itu. Yang Allah lihat adalah bagaimana proses kita menjalani amal ini dan bagaimana hati kita dalam menjalani amal perjuangan ini. Itu yang Allah lihat, bagaimana hasilnya nanti semuanya kita serahkan kepada Allah selama darah ini masih mengalir di dalam tubuh kita, dan kita niatkan bahwasanya untuk membangun kehidupan sosial ini menjadi lebih baik. Ya, ini bukan hanya untuk orang lain, generasi di bawah kita. Ya, maka masjid ini memiliki potensi untuk memberikan solusi selama kita peduli dengan kehidupan yang masa akan datang dan keterlibatannya dengan masjid. Maka ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, diagram berikut ini akan memiliki potensi untuk bisa diwujudkan hanya apabila kita mau mulai membangun masjid kita dan mau membangun kerjasama antar masjid. Ya. Bagaimana ini nanti akan terwujud? Ya, wallahu a'lam. Semuanya akan berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan tidak mungkin, sangat mudah buat Allah untuk mewujudkannya. Hanya saja apabila Allah menjadikan ini sebagai keputusan Allah, maka ya kemudian semua dihidupkan menjadi kehidupan masjid-masjid, kemudian menjadi hidup, ya, menjadi payung dari seluruh
faktor kehidupan sosial kita, maka apalagi yang bisa kita perjuangkan. Inilah yang menjadi alat perjuangan kita. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita ini, ya, untuk berjuang. Ya. Kesempatan inilah seberapapun, ya, latar belakang keilmuan kita, keilmuan keagamaan kita, Allah akan membuka lebar untuk bagaimana kita ini berinvestasi, bermanifestasi dalam amal. Ya. Maka saya cukupkan penyampaian materi ini. Semoga ini menjadi media syukur dan pembersihan, ya, keikhlasan kita, insya Allah, ya, keikhlasan kita, insya Allah, ya. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.